Cerita berlatar tempat di planet Somaris dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Diketahui Mills sang ayah akan pergi bekerja dalam waktu yang cukup lama. Ia mengambil pekerjaan ini demi bisa mendapatkan uang lebih untuk mengobati penyakit putrinya. Lalu Mills menghampiri dan mengajari putri kesayangannya itu cara menirukan suara burung dengan kedua tangannya. Singkatnya, di dalam perjalanan menjalankan misi, pesawat ruang angkasa yang diterbangkan Mills dihantam oleh beberapa meteor. Pesawatnya rusak dan jatuh di planet yang tidak diketahui. Mills terluka namun tidak parah. Ia bergegas mengobati lukanya. Kemudian Mills memakai pakaian khusus untuk mengecek kondisi di luar. Terlihat mayat para penumpang di pesawat ini bergelimpangan di luar sana. Jadi, waktu dihantam meteor, Mills dan para penumpang sedang tidur, sementara pesawatnya dioperasikan dengan autopilot. Mills kembali ke dalam pesawat, ia mencoba mengirimkan pesan ke kantor pusat dan memberitahukan kondisinya sekarang. Menyadari hanya dirinya saja yang selamat, Mills berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun, ia mengurungkan niatnya itu setelah mengingat wajah sang putri. Saat Mills sedang memutar video putrinya, tiba-tiba sinyal dari kapsul salah satu penumpang terdeteksi aktif. Ia pun pergi ke arah sinyal itu, dan ditemukanlah penumpang ini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan menuju ke pesawat, Mills menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Pagi harinya, Mills berjalan-jalan di luar, ia terkejut menemukan tulang hewan yang berukuran sangat besar. Terlihat potongan pesawat berada di bukit seberang dengan jarak yang lumayan jauh. Tiba-tiba, seekor anak dinosaurus kecil menyerang Mills. Dengan refleksnya, Mills membunuh hewan itu. Selain itu, Mills juga dikagetkan oleh si anak gadis yang ia selamatkan semalam. Si anak gadis ini bernama Koa. Mills menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan kapalnya. Mills tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan oleh Koa. Ia pun menggunakan isyarat agar Koa mengerti dengan apa yang ia katakan dan rencana agar mereka bisa kembali ke rumah mereka. Lalu Mills mengirimkan pesan ke pusat bahwa satu penumpang anak-anak selamat, tapi kedua orang tuanya meninggal. Di sisi lain, Koa memutar video milik putrinya Mills. Tak berselang lama, Mills menghampirinya. Mereka segera mempersiapkan diri lalu pergi menuju ke tempat yang dituju. Sambil berwaspada, mereka terus berjalan untuk saat ini mereka tidak menemukan mara bahaya. Terdengar ada suara hewan dan rupanya itu hanyalah anak dinosaurus kecil yang terjebak di rawa. Koa menghampirinya lalu menolongnya. Dengan terpaksa, Mills juga ikut membantu. Baru saja dinosaurus keluar dari rawa, ia malah dimangsa oleh tirek-tirek kecil. Mills dan Koa langsung bersembunyi. Koa bersedih melihat dinosaurus itu dimangsa oleh dinosaurus predator. Mills memperingatkan Koa agar mau menuruti instruksinya. Lalu mereka beristirahat sejenak di pinggiran sungai. Mills selalu terbayang-bayang oleh putrinya ketika melihat Koa. Usianya juga tidak jauh berbeda dengan Koa. Tiba-tiba sinyalnya mendadak hilang. Dengan terpaksa, Mills harus memanjat pohon untuk mencari sinyal pesawatnya. Saat Mills sedang memindai jarak pesawat itu, tiba-tiba ia terpeleset hingga jatuh ke bawah. Bahu Mills terkilir, ditambah lagi ada kadal purba datang menghampiri mereka. Sambil menahan rasa sakit, Mills menembaki para dinosaurus itu. Koa disuruh untuk berlari dan ia pun berlindung di balik pohon di tepi pantai. Sialnya di sana banyak burung purba dan kadal-kadal yang lolos pun menghampiri Koa. Beruntung Mills datang di saat Koa hampir dimangsa. Koa nampak trauma dengan kejadian ini. Mills membiarkan Koa untuk menenangkan dirinya sejenak. Tak terasa hari mulai gelap. Koa mulai tenang ketika Mills menirukan suara burung dengan tangannya. Karena hari sudah gelap, Mills memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah goa kecil. Ia menyuruh Koa untuk tidur sementara dirinya memindai langit dan terlihat bahwa akan ada hujan meteor. Koa menunjukkan kepingan kaset rekaman video putrinya Mills yang ia bawa. Mills pun memutar kaset itu. Singkatnya, Mills terbangun dari tidurnya oleh suara hentakan kaki.
Ketika Mills membangunkan Koa, ia terkejut melihat ada serangga di dalam mulut Koa. Sesaat setelah Mil mengeluarkan serangga itu, alarm bahaya menyala. Rupanya ada T-Rex raksasa yang sedang memantau mereka di mulut gua. Mills dan Koa langsung masuk ke dalam sebuah lubang untuk berlindung. Di dalam sana, Mills mencari jalan keluar lain. Mereka pun menemukan sebuah jalan dan dengan terpaksa Mills harus mengikis batu yang menghalangi jalannya. Sementara Koa, ia menggambar sesuatu di dinding gua itu. Dirasa mustahil untuk mengikis atau menghancurkan batunya, Koa terus menyemangati Mil meski ia tidak memahami bahasa Koa. Tiba-tiba Mil teringat dengan bom yang ia punya. Mil pun menghancurkan batu itu dengan bomnya. Untuk berjaga-jaga, Koa diberikan bom dan cara menggunakannya. Ketika sedang merangkak menuju ke arah jalan keluar, goanya bergetar. Sesaat Koa tiba di ujung lorong, goanya tertimbun oleh bebatuan. Mereka berdua pun terpisah. Mills segera kembali ke tempat semula. Belum jauh melangkahkan kaki, Mills dihadang oleh dinosaurus pemangsa. Di sisi lain, Koa kebingungan harus pergi kemana. Karena bahaya ada di sekitarnya, Koa membekali diri dengan sebuah taring raksasa yang dilumuri oleh racun. Beruntung Mills bisa keluar dengan selamat. Mereka harus berpacu dengan waktu karena asteroid raksasa terdeteksi siap menghantam planet ini. Koa berteriak dikejar oleh si T-Rex mini. Mills yang mendengarnya bergegas pergi ke arah suara Koa. Sialnya Mills terjebak di lumpur hidup. Koa menjebak si T-Rex mini di dalam pohon yang mati. Lalu Koa melempari si T-Rex bom dan meledaklah T-Rex itu. Hampir saja Mills terhisap oleh lumpur hidup, Koa datang menyelamatkan hidupnya. Mills langsung memeluk Koa dan ia berterima kasih karena Koa telah menyelamatkan hidupnya. Singkatnya, malam pun gelap. Singkat saja, mereka tiba di belahan pesawatnya. Pesan darurat Mills telah diterima oleh pusat dan pesawat penyelamat sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba Koa mendengar ada suara sesuatu di luar sana. Koa melihat kapsul yang diisi keluarganya ada di sana dalam keadaan kosong. Koa kecewa dan marah kepada Mills. Mills mengerti perasaan Koa lalu Mills menunjukkan foto putrinya. Mills harap Koa bisa mengerti dengan situasinya. Ternyata putrinya Mills telah meninggal saat ia sedang menjalankan pekerjaan ini. Koa mengerti lalu ia pun memeluk Mills. Serpihan kecil meteor telah mendarat. Saat Mills dan Koa akan meluncur dengan kapsul penyelamat, kapsulnya terganggu karena dihantam oleh meteor. Ditambah lagi datang si T-Rex yang akan memangsa mereka. Mills bergegas keluar mengambil senjatanya. Sialnya senjata ini tidak mau menyala. Dengan segera Mills berlindung lalu menyeting kembali senjata itu. Saat Mills terdesak, Koa mencoba membantu dengan memutarkan video hologram putrinya. Mills berhasil membunuh satu T-Rex dan T-Rex lainnya membalikan kapsul penyelamat yang di dalamnya ada Koa. Mills terus menembaki si T-Rex hingga si T-Rex tewas. Sialnya T-Rex yang lain datang. Situasi tidak terkendali. Peluru senjata Mills habis. Mills menyuruh Koa untuk meluncurkan kapsulnya. Mills pun berlari memancing si T-Rex agar ia mengikutinya. Mills menggiring si T-Rex ke lubang yang mengeluarkan uap dan air panas. Sialnya si T-Rex tidak kena semburan air ini. Tanpa diduga, Koa datang menancapkan taring yang ia bawa ke mata si T-Rex. Si T-Rex pun dihantam oleh semburan air panas lalu ia pun mati. Secara bersamaan, meteor besar menghantam bumi. Mills dan Koa selamat di saat yang tepat. Mereka pun meluncur keluar angkasa dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.